Bab 3040. Formasi S. Bahkan jika ada penyergapan, dia adalah seorang pelatihan tanpa partai, tanpa latar belakang kekuasaan, dan teman-teman itu tinggal di paviliun harta karun. Kami dua pihak dengan tulus bergabung. Sony Yuan bahkan bisa dihancurkan, apa dia masih bisa membunuh kita? Itu benar, aku akan melihat kemana anak ini bisa pergi. Setelah dianalisis oleh Clowny Lee, Snot Zhang juga sadar. Untuk apa takut? Di sisi mereka, juga takut pada beberapa master, tetapi sekarang masih ada Clowny Lee. Hario Cheng, kemana kamu melarikan diri? Siut. Dua kekuatan yang telah berencana untuk menyerah kali ini benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Sebelumnya, mereka juga mencurigai bahwa Eric Qin membawa pemurnian tubuh di perahu roh. Sekarang sudah sangat jelas. Ternyata ada token emas. Mereka semua mengira Eric Qin masuk ke galaksi untuk mencegah orang lain mengambil token emasnya. Akibatnya, sekarang terlihat bahwa anak ini masih merampok token emas orang lain ketika dia memiliki token emas. Tapi bagaimana Eric Qin tahu? Atau token emas, yang sebenarnya saling tarik-menarik dan mempersepsikan. Tak satu pun dari mereka memiliki token emas, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Melihat dua pria dan kuda dengan cepat mengejar di belakangnya, Eric Qin mengangkat senyum di sudut mulutnya. Token emas kedua benar-benar membangkitkan keserakahan mereka. Tapi keserakahan itu baik, dia tidak ingin membunuh untuk mendapatkan harta karun. Bagaimana bisa membunuh kalian semua? Kalian boleh tidak menyerah, tapi harus mengejarnya dengan nyawa kalian. Selanjutnya, adegan pengejaran lainnya. Eric Qin berbicara omong kosong dengan orang-orang ini sebelumnya, dan sekarang dia mengejarnya. Semua menyisakan cukup waktu bagi Vinola Su dan orang-orang dari Sekte Pemurnian Tubuh untuk membuat pengaturan. Tidak mudah bagi selusin orang untuk membunuh puluhan pejuang kebanggaan, bahkan dengan bantuan kekuatan badai pedang hitam. Bahkan lebih sulit untuk tidak mengalami pertempuran maut, dan tidak kehilangan keduanya. Oleh karena itu, Eric Qin juga dengan hati-hati menunda waktu, dan dengan sengaja meningkatkan sedikit bahaya kapal terbangnya. Badai Reiki terus meningkat, dan saat ini di udara, selain retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya, ada lebih banyak bilah angin yang terus menghantam. Adegan kacau seperti itu, di depan Eric Qin, secara alami menanggung beban pertemuan itu. Dalam krisis langit, celah kehampaan pertama menggores tepi, hampir menghancurkan kapal terbang. Segera setelah itu, beberapa helai rambut Eric Qin dipotong oleh bilah angin. Di bagian belakang, pupet satu penurunan di depannya langsung dipotong menjadi dua oleh celah spasi. Dari belakang, Eric Qin tidak lagi setenang sebelumnya, menatap angin roh guntur gila, mata Snot Zhang dan Clowny Lee juga menyala. Mereka juga dalam bahaya, tetapi Eric Qin lebih dekat ke pusat badai, jadi menurut mereka, normal bagi Eric Qin untuk lebih sial. Teman seiman, sepertinya kamu terlalu cepat bahagia. Clowny Lee mencibir dan berkata dengan sinis. Diam, mudah bagiku untuk membuangmu lagi. Eric Qin juga tampak sedikit cemas. Alhasil, suaranya tidak jatuh. Puff. Bahu Eric Qin langsung ditebas dengan darah. Darah mengalir deras, hampir menyayat lehernya. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia melirik ke arah Snot Zhang dan Clowny Lee, mengendalikan kapal terbang cahaya ungu agar jatuh ke bawah. Keberuntungan orang ini telah habis. Mata Snot Zhang berbinar. Langit sangat berbahaya, tetapi tanah masih jauh lebih aman. Dan ketika dia sampai di bawah, dia melepaskan kecepatan dan bisa mengucapkan ilmu sihir lagi. Eric Qin tidak punya tempat untuk melarikan diri. Itu benar, ketekunan adalah kemenangan. Anak ini sangat beruntung sebelumnya. Mengapa dia tidak menemukan celah ruang tersembunyi? Clowny Lee juga berkata dengan penuh semangat. Selesai. Saat terjatuh,
Eric Qin sedikit lega saat melihat Senot Zhang dan yang lainnya tidak berhenti. Ada rasa sakit di bahu. Setelah operasi terus-menerus pada tubuh Raja Qin, lukanya mulai sembuh dengan cepat. Akting membutuhkan penampilan yang lengkap. Jika dia turun tanpa alasan, dia pasti akan menimbulkan kecurigaan dari orang-orang ini. Jadi lukanya nyata, begitu juga boneka yang dipotong. Hanya ada 5 pupet di fase penilaian 1 penurunan dan sekarang ada salah satunya, kalian harus kembali pada akhirnya. Setelah jatuh ke pegunungan dan hutan, tekanan badai tiba-tiba mereda. Banyak Eric Qin menemukan arah yang benar dan mempercepat lagi. Orang-orang seperti si Brewok dan Hani Guo memiliki metode rahasia khusus pemurnian tubuh yang terhubung satu sama lain. Ini juga alasan mengapa saudara perempuan Hani Guo meninggalkan tim dan segera ditemukan oleh Echo Zhen dan yang lainnya. Jadi lokasi tidak mungkin salah, sekarang ini hanya panduan sederhana untuk mereka. Mau melarikan diri kemana? Senot Zhang, Clowny Li dan yang lainnya juga tertinggal, sambil mengejar dan merapal berbagai ilmu sihir. Eric Qin juga menyerahkan kendali kapal terbang kepada jiwa kedua dan dia sendiri melawan berbagai serangan. Dan arahnya tidak lurus, melainkan berayun ke kiri dan ke kanan, dan terkadang melewati tempat berkumpulnya beberapa monster jiwa. Apa yang dilakukan orang ini dalam perjalanan untuk menangkap monster jiwa? Melihat Eric Qin melempar monster jiwa ke atas kapal terbang, Clowny Li mengerutkan kening. Entahlah, tapi orang ini licik, hati-hati. Bisik Senot Zhang. Sekarang token emas tidak lagi menjadi masalah, dan keduanya benar-benar malu. Karena Eric Qin terus berganti arah, dia dikejar semakin dekat oleh kedua belah pihak. Dan ketika Clowny Li dan Senot Zhang melihat bahwa jaraknya sudah cukup, mereka berencana menggunakan teknik abadi untuk memaksa Eric Qin tetap tinggal. Ada hutan di depannya yang sepertinya tidak bisa dibedakan. Melihat area ini, mata Eric Qin juga tergerak. Kapal terbang cahaya ungu terbang lurus ke area ini, tepat saat Senot Zhang mengangkat tangannya. Antara langit dan bumi, suhu tiba-tiba turun tajam. Di jurang galaksi, sebenarnya ada kepingan salju. Di tanah, embun beku mengembun, dan kemudian berubah menjadi lapisan es dan salju. Dalam sekejap, sepertinya waktunya telah tiba untuk musim dingin yang dingin. Sebelum Senot Zhang dan yang lainnya tercengang, mereka melihat sosok cantik muncul di kehampaan di depan mereka. Gaun putih, rambut panjang berkibar, sosok anggun dengan senyum sempurna, seperti gadis suci es. Pada saat ini, wajah Finola Su dingin. Dia melihat orang-orang ini, dan mengangkat pedang abadinya. Syung. Di atas pedang abadi, udara dingin berhembus dan memancar ke segala arah. Duar. Saat berikutnya, di sekitar area ini, es besar naik dari tanah. Mereka seperti pilar istana, dengan segala macam pola rumit dan sulit diukir di atasnya. Lusinan es naik ke langit, terjalin menjadi formasi es dan salju besar, penjara es dan salju. Senot Zhang, Clowny Li dan lain-lain tertangkap basah, dan mereka semua dalam formasi besar saat ini. Ada penyergapan. Senot Zhang mengerutkan kening, semua orang berhenti dan melihat sekeliling. Bunuh. Saat berikutnya, di depan es, Hani Guo dan yang lainnya tiba-tiba muncul, memegang berbagai harta karun dan energi pembunuhan bergerak menuju Clowny Li, Senot Zhang, Del. Ini adalah pemurnian tubuh lagi. Orang-orang ini dikendalikan oleh Finola Su. Melihat garis es dan salju di alis Hani Guo dan yang lainnya, Clowny Li juga mengerutkan kening. Teman seiman Cheng, tetapi dengan belasan pemurnian tubuh ini, kamu juga ingin menyergap dan membunuh kami, itu hanya omong kosong. Senot Zhang mencibir ketika melihat Eric Qin juga berada dalam formasi es ini. Setelah kebingungan awal, semua orang menjadi tenang setelah mengetahui bahwa orang-orang yang mengepung tidak sekuat pihak mereka.
Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Kata Eric Kin ringan. Bersambung.